Si Salsa, kita bagikan dulu salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih juga rekan-rekan pers. Salsa ini ternyata dalam usianya yang muda sangat progresif, sehingga nanti dia bisa menjadi suatu sintesa antara pemikiran Bung Rocky, Mas Jumhur, kemudian juga Pak Syahganda, dan juga apa yang juga saya sampaikan. Cocok menjadi kader progresif dari PDI Perjuangan. Kita lamar nanti. Jadi kalau dalam perspektif makna kebangkitan nasional, kemudian setting historis atas kebangkitan nasional terkait dengan misalnya kejadian kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan juga benang merahnya dengan Sumpah Pemuda, lahirnya Pancasila, hingga proklamasi 17 Agustus 1945, saya tidak akan bahas di sini karena sudah saya yakin yang namanya KSPSI, ya, apalagi pakai nama pembaruan, itu juga mengandung benih-benih progresif yang mengakar kepada sejarah bangsa. Saya ingin berbicara tentang bagaimana dalam perspektif sekarang kebangkitan nasional. Kalau tadi vis a vis ya oleh Mbak Salsa dikatakan itu ada kebangkrutan nasional. Kalau oleh Butet dikatakan sebagai kemunduran nasional, sehingga ada aliansi Indonesia Mundur mewakili Indonesia Maju. Nah, dalam perspektif sekarang tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita kritisi untuk menjawab pertanyaan dari Salsa tadi. Yang pertama, budi pekerti yang menjadi core values dari kebangkitan nasional ini ternyata digantikan dengan nepotisme. Nah, saya banyak bicara dengan Mas Rocky Gerung akhir-akhir ini. Saya dulu bertanya pada filosof agung tadi, kok bisa tahu karakter Pak Jokowi seperti itu? Kan dia lebih kritis lebih awal. Rupanya salah satu hobinya adalah panjat tebing. Ini lebih bagus daripada pemanjat kekuasaan. Jadi Mas Rocky Gerung, terima kasih. Karena dengan panjat tebing itu ternyata nggak ada intervensi hukum, nggak ada intervensi bansos, semua berprestasi karena melalui suatu proses latihan. Nggak ada jalan pintas. Bahwa ada satu resiko, iya. Ketika ada resiko, dia tidak mengundang bapaknya yang presiden untuk mengatasi resiko itu. Itu Mas Rocky Gerung, selamat atas prestasinya masuk di dalam Olimpiade ya, mewakili Indonesia, luar biasa. Jadi panjat tebing yang membanggakan itu nanti bisa menjadi renungan penting ya bagi pemegang kekuasaan yang telah menyebabkan kebangkrutan nasional tadi. Kemudian juga Mas Jumhur, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya beberapa hari yang lalu menerima WA dari beliau, sangat kaget itu karena ketika menerima WA dari Bang Jumhur itu negara dalam keadaan krisis. Nah, itu sehingga diperlukan masa aksi. Sehingga saya langsung menanggapi WA tersebut karena masa aksi ini harus dipimpin oleh kepemimpinan intelektual yang membumi pada akar persoalan bangsa. Juga Bang Syahganda Nenggolan, terima kasih. Pernah menyatakan mau menjadi caleg PDI tapi tidak jadi, ragu-ragu apakah PDI Perjuangan bisa melakukan pelembagaan partai. Kami jawab bisa, Bang. Sehingga terbukti meskipun kami penuh dengan luka di dalam pemilu 2024 itu pada akhirnya rakyat bisa memberikan kepercayaan menang 3 kali berturut-turut. Nah, jadi yang pertama tadi budi pekerti yang menjadi core values dari kebangkitan nasional 1908 yang memperhatinkan kita sekarang diganti dengan nepotisme. Ini menjadi suatu persoalan pokok. Tetapi yang kedua, gagasan kebangsaan di mana Indonesia itu sebagai national state, meskipun saat itu muncul dari etnosentris, dari Javanese sentris oleh Budi Utomo, tapi kemudian dalam dialektika organisasi itu kan memunculkan suatu prinsip-prinsip kebangsaan Hindia oleh pengaruh dari Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga apa yang mula-mula nampak dari etnosentris kemudian berubah menjadi kebangkitan nasionalisme di dalam mensikapi terhadap politik ketertindasan yang saat ini juga kita alami, ketertindasan dalam hukum, dalam mendapatkan sumber daya karena hanya dimonopoli oleh elit penguasa. Itu yang harus kita cermati, sehingga gagasan kebangsaan yang sebenarnya mampu menyatukan kita sebagai bangsa dengan satu jiwa, satu social consciousness of man tadi dikatakan oleh Bang Syahganda, juga ada satu kesatuan dengan tanah air yang menatap masa depan Indonesia terhadap dunia. Tetapi yang sangat memprihatinkan, meminjam istilah kebangkrutan dari Salsa tadi,
spirit core values dari budi pekerti itu ternyata dipersempit. Gagasan kebangsaan dipersempit menjadi family state. Jadi national state dipersempit menjadi family state. Nah, ini Bang Jower seneng ini. Jadi national state yang lahir dari prinsip kebangsaan tadi dipersempit menjadi family state. Yang ketiga, kebebasan berorganisasi bagi kepentingan pembebasan bangsa terjajah menjadi penindasan baru dengan menggunakan instrumen hukum. Ini kan suatu hal yang sangat-sangat tragik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sangat menggugah seluruh instrumen rasa, pikiran yang melahirkan semangat juang bahwa kebangkitan nasional harus kita munculkan kembali seluruh spiritnya, gagasannya untuk menghadapi suatu tantangan-tantangan baru. Tetapi ketika kita berbicara nasionalisme, ya itu sangat relevan. Justru kita mengkritisi termasuk pemimpin kita yang kemudian melupakan jati dirinya di dalam membangun kualitas demokrasi di Indonesia atas dasar mekanisme 5 tahunan secara langsung oleh rakyat yang berdaulat, ternyata kemudian dimanipulasi dengan berbagai cara, termasuk menggunakan instrumen hukum di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ini kami yakin kebangkitan nasional kali ini akan membangkitkan kembali seluruh spirit kita untuk berbicara tentang bangsa dan negara kita. Bahwa kita oleh yudilatif dikatakan sebagai bangsa, sebagai negara yang paripurna, yang tiba-tiba dipersempit maknanya menjadi family state tadi. Inilah yang kami yakin akan memunculkan suatu nilai-nilai, suatu perjuangan yang baru untuk melakukan suatu koreksi.